Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yanti selaku moderator. Di sini kami dari kelompok 1 akuntansi jurnal penyesuaian akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari AJP. Yang pertama ada Dimdim Muhammad Damanhuri, yang kedua ada Disti Ainul Mardina, yang ketiga ada Giani Sajahra, yang keempat ada Yanti saya sendiri, kelima ada Nurin Najmi Laila, yang keenam ada Jihan Rahmawati. Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita membahas apa itu jurnal penyesuaian. Di dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian ini muncul setelah neraca saldo. Nah, langsung aja, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa sih? Misalnya, hari ini kita memberi perlengkapan senilai 2 juta. Nah, apakah di akhir Desember nanti perlengkapannya masih 2 juta? Tentu tidak, pasti terpakai. Atau misalnya dengan contoh lain, misalnya hari ini kita membeli sebuah motor seharga 20 juta. Nah, apakah di akhir Desember nanti motor tersebut masih senilai 20 juta? Tentu tidak, pasti nilainya akan menyusut. Nah, itu dia, kita memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, langsung aja, apa aja sih akun yang memerlukan jurnal penyesuaian? Yang pertama, ada akun perlengkapan yang akan disampaikan oleh Jihan. Yang kedua, ada akun beban dibayar di muka. Ada 2 pencatatan, ada yang dicatat sebagai harta, ada juga yang dicatat sebagai beban. Nah, biar lebih jelas lagi, akan disampaikan oleh Gianisa. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar, yang akan disampaikan oleh Adisti. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka, ada 2 pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai utang atau kewajiban, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Untuk lebih jelas lagi akan disampaikan atau dijelaskan oleh Dimdim. Yang kelima yaitu pendapatan yang masih harus diterima akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang keenam ada penyusutan aktiva tetap yang akan disampaikan oleh Nur Nazmi. Pertama ada perlengkapan atau supplier. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu jika perlengkapan dicatat sebagai harta. Maka beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Lalu kita menggunakan metode sejumlah yang terpakai. Untuk contoh soalnya, pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000, maka buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Caranya, jumlah yakni 6 juta dikurangi yang masih ada yakni 3.500.000 dan hasilnya 2.500.000. Itu tuh tinggal kita taruh di beban perlengkapan kantor di debit dan di perlengkapan kantor di kredit sebesar 2.500.000. Lalu untuk jika perlengkapan dicatat sebagai beban, maka perlengkapan di debit dan beban perlengkapannya di kredit dengan metode sejumlah yang belum terpakai. Contoh soalnya, pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun beban perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Sejumlah yang belum terpakai ataupun yang ada sebesar tuh sama aja. Jadi kita tuh tinggal naruh 3.500.000-nya di perlengkapan kantor di debit dan 3.500.000-nya lagi di beban perlengkapan kantor di kredit. Baik teman-teman, selanjutnya itu dibayar di muka. Dibayar di muka ini ada 2 ya pencatatannya. Yang pertama itu jika dicatat sebagai harta, dan yang kedua yaitu jika dicatat sebagai beban. Sesuai tertera yang di dalam PPT, kita bahas dulu yang jika dicatat sebagai harta.
Di sini ada contoh ya. Namun sebelum ke contohnya, untuk nama akun dibayar di muka dan pada pencatatan sebagai harta, yaitu beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Maka ada contohnya, dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka itu sebesar 12 juta. Data ini tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya yang dibuat pada akhir periode adalah, jadi bisa dilihat ya, ini kan dibayarnya pada tanggal 1 Oktober, sedangkan ini jurnal penyesuaian pada akhir periode dicatat pada tanggal 31 Desember. Maka untuk dibayar di muka ini, jika dicatat sebagai harta, untuk penulisannya itu bagaimana? Maka yang ditulisnya yaitu uang sewa yang sudah terpakai. Maksudnya gimana yang udah terpakai itu? Dari ini kan 12 juta ya. 12 juta itu untuk 1 tahun. Sedangkan orang tersebut ini membayarnya pada bulan Oktober dan Desember itu udah pembukuan ya, udah membuat jurnal penyesuaiannya. Maka yang udah terpakai itu dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Tercatat ya, Oktober, November, Desember itu 3 bulan. Nah, untuk sewa per bulannya itu berapa? Untuk sewa per bulannya yaitu ada 12 juta. Bisa dibagi ya, 12 juta dibagi 12 yaitu ada 1 juta. Sedangkan yang sudah terpakai ini ada 3 bulan, otomatis yang udah terpakainya yaitu 3 juta. Makanya yang yang dicatat dalam akunnya tersebut yaitu beban sewa 3 juta pada sewa dibayar di muka 3 juta. Mungkin cukup jelas ya. Pokoknya inget-inget aja, yang dicatat sebagai harta mah itu yang sudah terpakai. Oke, selanjutnya yaitu jika dicatat sebagai beban. Kalau misalnya jika dicatat sebagai beban itu gimana? Justru itu kebalikannya. Pada akunnya juga sama ya, ini kebalikannya. Titik-titik dibayar di muka pada beban titik-titik. Nah, ini masih contoh yang sama. Ya. Neraca saldonya sama tuh 12 juta. Terus kalau misalnya buat yang dicatat sebagai beban itu gimana perhitungannya? Perhitungannya itu yang tadi sebaliknya ya. Kalau misalnya dicatat sebagai harta mah itu yang udah terpakai. Kalau misalnya yang dicatat di beban itu belum terpakai. Tadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Yang udah terpakainya yaitu 3 bulan. Makanya yang ini yang belum dijalani atau yang belum terpakai uangnya itu selama 9 bulan dari Januari sampai dengan September. Bisa dihitung juga ya, tadi 12 dibagi 12 itu 1 juta dan ini yang belum terpakainya ada 9 bulan. Jadi totalnya ada 9 juta. Untuk penulisan dalam akunnya yaitu sewa dibayar di muka 9 juta pada beban sewa 9 juta. Mungkin cukup sekian ya. Pokoknya ikan-ikan aja kalau misalnya beban dibayar di muka itu pencatatannya dalam harta, otomatis itu ingat-ingatnya yang sudah terpakai. Kalau misalnya dicatat sebagai beban itu yang belum terpakai. Mungkin cukup sekian ya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beban yang masih harus dibayar sesuai dengan PPT yang kami tampilkan. Sesuai dengan bahasanya, beban yang masih harus dibayar atau bisa disebut dengan utang. Untuk formulanya yaitu beban titik-titik di debit dan utang titik-titik di kredit. Untuk rupiahnya yaitu sejumlah yang masih harus dibayar atau utang. Agar lebih mengerti, di sini saya akan memberikan contoh soal. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu sejumlah Rp4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu pada periode akuntansi 2015 tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Maka penyesuaiannya adalah ya mereka membayar gaji setiap hari Sabtu
Sementara ketika tutup buku itu jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti ada hal yang masih menggantung dan langsung saja kita hitung. Tanggal 31 bulan 12 itu hari Kamis, maka hari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 30 bulan 12, dan sebelumnya hari Selasa tanggal 29 bulan 12, dan sebelumnya hari Senin tanggal 28 bulan 12. Nah, ini 4 hari dan tutup buku terjadi pada hari Jumat tanggal 1 bulan 1. Dan untuk perusahaan membayar gaji itu di tanggal 2 bulan 1, yaitu hari Sabtu. Berarti ada gaji terutang yang harus mereka bayarkan selama 4 hari. Karena mereka tutup buku di hari Jumat, berarti ada 4 hari gaji kepada karyawannya, tetapi belum dibayarkan karena akan dibayarkan pada hari Sabtu nanti tanggal 2 bulan 1. Maka perlu dilakukan penyesuaian, sehingga gaji yang belum dibayarkan itu 4 hari, 4/6, karena hari Minggu itu disebut dengan hari libur atau jam kerja itu hanya 6 hari. Nah, maka 4/6 dikali 4.500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Gaji yang belum dibayarkan atau utang gaji perusahaan kepada karyawannya. Nah, berarti itu yang harus dibayarkan. Maka penyesuaiannya itu adalah beban gaji di debit 3 juta rupiah dan utang gaji di kredit 3 juta rupiah. Jumlah yang terutang yaitu 3 juta rupiah. Nah, ada lagi contoh soal yang paling gampang, tidak serumit yang barusan saya jelaskan. Contohnya seperti ini, dalam data penyesuaian terdapat gaji yang masih harus dibayarkan sebesar 4 juta rupiah. Nah, itu tidak perlu perhitungan, langsung saja masuk ke beban gaji dan utang gaji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendapatan diterima di muka. Dalam pendapatan diterima di muka, ada 2 pencatatan. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka formula penyesuaiannya yaitu titik-titik diterima di muka di debit dan pendapatan titik-titik di kredit sejumlah yang telah menjadi pendapatan atau telah diakui sebagai pendapatan. Biar teman-teman lebih paham, kita langsung ke contoh soal saja. Untuk contoh soalnya yaitu diterima pendapatan sewa untuk 2 tahun pada tanggal 1 November 2012 sebesar 24 juta rupiah. Jika dicatat sebagai utang, maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012 adalah, dari soal tersebut diterima pendapatan sewa pada tanggal 1 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 1 November 2014 karena menyewanya itu 24 bulan atau 2 tahun. Sementara pada tanggal 31 Desember 2012 itu tutup buku, maka dari tanggal 1 November 2012 sampai 31 Desember 2012 itu sudah dilalui. Artinya yang menyewa itu sudah mendapatkan haknya dan kita sudah bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 November 2014 itu belum menjadi pendapatan karena yang menyewa juga belum mendapatkan haknya. Maka sewa yang telah menjadi pendapatan itu sebanyak 2 bulan terhitung dari tanggal 1 November 2012 sampai 31 Desember 2012. Maka perhitungannya yaitu 2/24. 24 itu dari 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. 2/24 dikali 24 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga
dalam jurnal penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, tonton lagi video ini. Baik, kita lanjut. Untuk yang kedua, jika dicatat sebagai pendapatan, maka formula penyesuaiannya yaitu pendapatan titik-titik di debit dan titik-titik diterima di muka di kredit. Sejumlah yang belum diakui sebagai pendapatan atau belum menjadi pendapatan. Sama seperti tadi, untuk contoh soalnya yaitu diterima pendapatan sewa pada tanggal 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta rupiah. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012 adalah, nah sama seperti tadi ya teman-teman, diterima pendapatan sewa pada tanggal 1 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 1 November 2014. Sementara pada tanggal 31 Desember 2012 itu tutup buku, yang dimana tadi sebanyak 2 bulan itu sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, sisanya yaitu dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 November 2014 itu belum diakui sebagai pendapatan karena yang menyewa juga belum mendapatkan haknya. Jadi kita masih punya utang kepada si yang menyewa. Itu sewa yang belum menjadi pendapatan sebanyak 22 bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 November 2014. Maka perhitungannya yaitu 22/24 dikali 24 juta sama dengan 22 juta rupiah. Sehingga dalam jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa di debit dan sewa diterima di muka di kredit masing-masing sebesar 22 juta rupiah. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, tonton lagi video ini. Mungkin itu penjelasan sedikit mengenai pendapatan diterima di muka dari saya. Terima kasih. Yang kelima adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dari konteks kalimatnya sudah jelas adalah yang masih harus diterima, yang berarti itu adalah piutang. Sehingga formulanya adalah piutang titik-titik di debit, pendapatan titik-titik di kredit sejumlah yang masih harus kita terima. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya biar lebih paham. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2016, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah senilai 54 juta. Maka, jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah titik-titik. Nah, langsung aja, kan di soal piutang bunga yang masih harus diterima. Nah, berarti piutang bunga di debit karena akunnya akun bunga senilai 54 juta, pendapatan bunga di kredit senilai 54 juta juga. Jadi, bunga yang belum diterima atau bunga yang masih harus diterima bernilai atau berjumlah 54 juta. Baik, di sini untuk penyusutan aktiva tetap, untuk beban penyusutannya itu ada di debit, akumulasi penyusutannya di kredit. Untuk penyusutan bisa diisi dengan apa yang diusutkan kecuali tanah.
Di sini ada contoh, pada tanggal 1 Agustus 2011 dibeli peralatan seharga 62 juta, taksiran umur ekonomisnya yaitu 20 tahun, nilai residunya 2 juta rupiah. Penyesuaian, jika penyesuaian dihitung menggunakan metode garis lurus untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah kelehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomi. Di sini ada itunya ya, ada penjumlahannya. 62 juta dikurangi 2 juta dibagi 20 tahun, yaitu penyusutannya 3 juta per tahun. Penyusutannya 5/12 kali 3 juta. Kenapa 5/12? Karena Agustus, September, Oktober, November, Desember itu kan ada 5 bulan. Jadi penyusutannya adalah 1.250.000. Sekian dari